kita jemaat Minggu 16 Agustus 2020. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI JAR dimanapun berada. Selamat beribadah dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Untuk itu kita tetap patuhi protokol kesehatan. Mari kita mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Untuk ibadah hari Minggu ini, majelis jemaat yang bertugas yaitu pimpinan ibadah oleh Ibu Pendeta Wedia Kelalana SPH, liturgus oleh Penetua Dewi Mudiati, pembaca berita jemaat Diakon Gareyati, salam presbiter oleh Penetua Lemiati, doa persembahan oleh Diakon Kolsida Eka Nore, pembacaan Alkitab oleh Penetua Puspasari, pemain musik oleh Bapak Prenhat, singer oleh Jemaat GKI JAR, liturgi yang digunakan liturgi bentuk yang pertama, dengan nas Alkitab diambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan yang 15, nas khotbah dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan melalui persembahan dari seluruh warga jemaat dalam pelaksanaan ibadah ini. Selamat merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020. Doa kita, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdiri bersama bersatu hati untuk memuji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 28 bait yang pertama, nyanyikanlah Tuhanmu haleluya. Kita tahbiskan ibadah pada saat ini dalam potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari dengan penuh sukacita kita sambut fotum dan salam tadi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 279, bait yang pertama hingga bait yang kedua, semua orang inginkan kebenaran. Mau berada di pihak kebenaran.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian, pasal 45 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15, dengan perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini," maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, sebab itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Ayat yang terakhir, yang ke-15, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang nantinya akan dilanjutkan dengan doa syafaat, bersama-sama kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 237, Kenapa Timbul Perpecahan. Sidang jemaat, saudara-saudari Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama sehati di dalam doa kita berdoa. Terpuji-puji nama Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, yang sudah memberkati kami dalam sepanjang hidup ini dengan berkat-berkat yang terbaik dan sempurna. Terima kasih jika pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh memuji menyembah nama Tuhan, pula untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami melihat kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh mendengar, merenungkan, percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sediakan diri kami merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-28, dalam perikop perempuan Kanaan yang percaya, yang bunyinya demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Seorang bijak pernah mengatakan bahwa sebenarnya hidup ini sederhana saja. Salah satunya adalah
jika engkau jatuh 3 kali, bangkit pulalah 3 kali. Atau dalam perkataan atau kalimat yang lain, bahwa sesungguhnya apapun yang kita alami di dalam hidup ini, yang terpenting adalah bahwa kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh berputus asa. Jalani saja hidup ini, apapun yang terjadi sampai pada kesudahannya. Jangan pernah menyerah. Dan pada hari ini dari bagian firman Tuhan yang bersama-sama kita renungkan, juga selaras dengan apa yang dikatakan sang bijak itu. Kita bersama-sama pada saat ini melihat seorang pribadi yang sangat luar biasa, seorang pribadi yang tidak menyerah, tidak berputus asa. Meskipun ia mengalami penolakan demi penolakan, bahkan penolakan yang sangat keras sekali di dalam bagian perenungan firman Tuhan yang boleh kita bersama-sama pelajari saat ini. Pribadi itu dikatakan di sini adalah perempuan Kanaan. Kita tentunya tahu bersama bahwa perempuan Kanaan ini adalah orang non-Yahudi. Yang dalam pandangan orang Yahudi mereka adalah orang kafir. Mereka adalah orang najis. Diceritakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya melewati daerah Tirus dan Sidon, mereka dijumpai oleh seorang perempuan Kanaan ini yang minta belas kasihan daripada Yesus supaya ia menyembuhkan anaknya yang sudah lama dikatakan menderita. Tetapi Yesus tidak menghiraukan, ia diam. Lalu kemudian murid-murid Yesus menyuruh Yesus untuk mengusir perempuan ini karena ia terus berteriak-teriak meminta pertolongan Yesus. Lalu dikatakan oleh Yesus di dalam ayatnya yang ke-24, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini adalah penolakan. Tetapi perempuan ini terus saja mengikuti, terus saja memohon kepada Yesus, bahkan dikatakan di sini sambil menyembah. Yesus ia menjawab, "Tolong aku Tuhan." Ia berkata terus, "Tolong aku Tuhan." Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-26, Yesus merespon permintaan perempuan itu dengan perkataan yang lebih keras lagi. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan, tidak seorang pun kita sebagai manusia yang normal, yang tidak merasa tersinggung kalau kita diperbandingkan dengan anjing. Tetapi saat itu apa respon daripada perempuan Kanaan ini? Dengan kerendahan hati, ia sadar betul akan keberadaan dirinya sebagai orang non-Yahudi. Biasa bagi orang Yahudi menyebut mereka kafir, mengatakan mereka najis dan kemudian menyamakan mereka dengan anjing. Lalu dengan kerendahan hati ia berujar kepada Tuhan, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ia sungguh minta belas kasihan, ia tidak banyak. Ia minta belas kasihan sesuai dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Melihat dan mendengar itu semua, Yesus terpukau lalu ia menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga sembuhlah anak perempuan itu. Saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Dari bagian firman Tuhan pada hari ini kita bersama-sama belajar yang pertama, bahwa memang benar kehidupan ini tidak bisa dijalani dengan sekedar saja dengan hati yang lemah. Mendapat tantangan sedikit, mendapat penolakan, maka kita langsung menyerah. Firman Tuhan hari ini mengajarkan jangan menyerah dan jangan berputus asa. Apapun masalah, seberat apapun pergumulan, sebesar apapun tantangan yang harus dihadapi dalam hidup ini, terus jalani, berjuang dan berusaha tanpa menyerah
dan tanpa putus asa. Dan perempuan Kanaan ini menunjukkan bahwa besar hasil mental yang tidak pernah menyerah itu. Dan yang kedua, pada hari ini kita bersama-sama juga diajar bahwa sesungguhnya mental yang tidak mudah menyerah, mental yang rendah hati seperti perempuan Kanaan ini yang tidak berputus asa, Yesus katakan bahwa ini adalah bagian daripada iman. Di dalam ayat yang ke-28, Ia mengatakan, besar imanmu ibu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi selaku orang-orang percaya, selaku orang-orang beriman, kita hanya harus punya karakter, harus punya mental yang juga tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa, namun terus merendahkan hati untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam sepanjang gumul juang di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama sehati di dalam syafaat kita, mari kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, yang sudah berkata-kata di tengah kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami boleh mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu. Saat ini ya Tuhan, kami membawa seutuhnya kehidupan kami dalam tangan Tuhan, untuk diberkati dengan karunia tambah karunia daripada Tuhan. Kami dukung di dalam doa dunia ini, di tengah-tengah wabah dan pandemi yang masih melanda, untuk tetap dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Kami dukung dalam doa negara kami Indonesia, dan bersama-sama mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-75 tahun. Jayalah selalu Indonesia menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Kami dukung dalam doa Barito Timur, Desa Jaar, kota desa dimanapun kami ada. Kami hanya berlindung pada Tuhan, dan bela karunia kemurahan Tuhan senantiasa mengiringi kehidupan kami. Kami dukung dalam doa pada saat ini tenaga kesehatan sebagai pahlawan kemanusiaan yang berlelah untuk melayani di tengah-tengah pandemi ini. Tetap sehat, kuat, semangat, dan damai sejahtera daripada Tuhan melingkupi kehidupan masing-masing. Kami juga naikkan di dalam doa kami, gereja dan jemaat Tuhan untuk tetap digembalakan, dipimpin, dan dituntun oleh Tuhan, menerima damai sejahtera, dan biarlah kami tetap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terkhusus sekalian yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan, kami sebagai pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, pemain musik, singer, TU, operator, kuster gereja, siapapun kami tidak terkecuali, tetaplah sehat kuat di dalam Tuhan, menerima roh yang senantiasa menyala-nyala melayani Tuhan dan sesama kami. Terpuji nama Tuhan, setiap keluarga yang percaya, kami bawa dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran manusia berdaulat di dalamnya. Sehingga suami, istri, ayah, ibu, anak-anak, segala keturunan seisi rumah diberkati oleh Tuhan. Dalam kehidupan hari tiap hari, di dalam pekerjaan usaha, bahkan dalam setiap rencana akan hari depan. Tuhan senantiasa ambil bagian bekerja dengan segala kemuliaan untuk menyatakan yang terbaik atas kami sekalian. Terpuji nama Tuhan, saat ini kami bersuka cita. Apapun keadaan kami percaya Tuhan tidak pernah terlupa untuk memberkati kami sekalian. Terkhusus pada saat ini kami membawa dalam doa sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ananda Marcelino yang ke-14 tahun, Bapak Gamaliel yang ke-50 tahun, Bapak Alberto Saputra yang ke-42 tahun, Ibu Lisna Mulyani yang ke-31 tahun, Ibu Katniti yang ke-47 tahun, Bapak Supadianto yang ke-35 tahun, Ananda Elora Nathaniela Sain yang ke-2 tahun, Ananda Berlin Agustin yang ke-16 tahun, Ananda Cornelius Brian yang ke-14 tahun, Ibu Supiyani yang ke-34 tahun, Bapak Sabdinator yang ke-70 tahun. Tetap sehat, kuat, menerima berkat dan segala kebaikan kebajikan Tuhan di dalam hidup masing-masing. Kami mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia pernikahan
Bapak Ukasman dan Ibu Tia yang ke-28 tahun, Bapak Karmansah dan Ibu Anyan Niani yang ke-27 tahun, dan Bapak Darkasi BK dan Ibu Yanece yang ke-39 tahun. Tetap bahagia, damai sejahtera, menerima karunia tambah karunia dari kelimpahan Tuhan. Kami juga ya Tuhan, menaikkan doa permohonan untuk dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan dari sakit penyakit Ananda kami Pupe yang pada saat ini masih dirawat di rumah sakit di Banjarmasin. Bapak Kardiansah selaku MP Majelis Jemaat GKI Jaar di dalam masa pemulihan pada saat ini menerima sehat kuat daripada Tuhan. Demikian juga Bapak Waket Amaludrik yang juga ada dalam keadaan sakit dan lemah. Sehat kuat yang datangnya daripada Tuhan juga dinyatakan. Kami dukung dalam doa bagi yang lemah, yang letih lesu, yang berduka cita. Untuk dikuatkan, disegarkan, dihiburkan oleh Tuhan yang maha besar. Demikian juga bagi orang tua kami dalam usia indah pada saat ini tetap senantiasa dijamin kehidupan masing-masing, kesehatan, kekuatan, berbuah dan segar di dalam Tuhan. Kami yang menghadapi persoalan, pergumulan dalam kehidupan kami ya Tuhan, apapun itu kami percaya bahwa Tuhan kami jauh lebih besar dari segala yang kami hadapi. Tuhan adalah jawaban dan jalan keluar yang menyatakan kelepasan dalam hidup kami. Janda duda, anak yatim piatu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, diraih dan rangkul oleh Tuhan dalam kasih dan kemurahan, tetap menerima berkat tiap berkat daripada Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan, selanjutnya kehidupan kami ini dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hari esok dan seterusnya, tak tahu kami yang terjadi. Tapi satu hal yang kami imani bahwa Allah kami adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap gumul juang dalam hidup ini. Terima kasih ya Allah, kami naikkan doa dan permohonan kami dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi, mari kita sama-sama memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, sementara nanti persembahan kita berikan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146 sampai dengan selesai persembahan, dan sebagai nas pengantar, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita bersama-sama berdoa persembahan kita. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami. Umat-Mu, berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan-Mu, bawa
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah bersama-sama sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang diakhiri dengan haleluya yang bunyinya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kenal